Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas Etika dan Tata Kelola, yang terdiri dari Andri Gunawan. Hai Mas Andri, Putih Halo Mbak Rizky. Pratiwi. Halo. Hai Mbak Putih, Nur Halo. Aini. Hai, dan saya sendiri Rizka Rimansyah. Nah, kami di sini akan berdiskusi santai sebenarnya mengenai topik yang akan kita bahas mengenai TTPO, tindak pidana perdagangan orang di Kamboja, yang terkait dengan pekerja judi online. Nah, sebelum kita berdiskusi, ayo kita bahas dulu sedikit gitu kali ya, mengenai kronologi kasus, biar kita semua mempunyai pemahaman yang sama terhadap kasus ini. Nah, jadi ini guys, sebenarnya pada dasarnya ada sejumlah pekerja migran di Indonesia yang dijanjikan mempunyai pekerjaan sebagai tenaga administrasi atau customer service di Kamboja. Namun ternyata mereka pas nyampe di sana itu, mereka itu dipaksa jadi operator judi online, yang mana pekerjaan yang dikerjakan itu adalah berbeda dari pekerjaan yang ditawarkan pada awalnya dari perusahaan. Nah, parahnya lagi di mereka ini paspornya itu ditahan dan mereka nggak bisa kabur gitu, dan kondisi kerja mereka pada saat itu tuh benar-benar buruk sampai mereka dijaga dengan senjata api. Nah, beberapa korban bahkan harus bekerja lebih dari 12 jam sehari tanpa henti gitu. Nah, menurut teman-teman nih gimana sih kasus ini dipandang dari etika bisnis gitu, dan mungkin kita bahas dulu dari sisi etika bisnisnya kali ya. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa ngebahasnya, mungkin silakan dulu. Wah, ini menarik banget tema kita hari ini Mbak Rizka. Iya ya, menarik Jadi banget ya sih. tentang Lagi hot TPPO gitu. ini, jadi kalau kita ngomongin etika bisnis, secara umum itu adalah aturan atau standar perilaku yang digunakan dalam konteks bisnis. Maksudnya bagaimana kita bisa menjalankan bisnis dengan tetap memperhatikan standar moral yang benar, baik itu dalam berhubungan dengan karyawan, pelanggan, atau pemangku kepentingan lainnya. Nah, di kasus ini jelas-jelas ada pelanggaran serius dari sisi etika bisnis oleh perusahaan-perusahaan yang merekrut tenaga kerja kita di Kamboja ini. Mungkin ada view lain dari teman-teman? Aku sih setuju banget nih sama Mas Andri tadi. Jadi kalau etika bisnis tuh seharusnya ya itu diterapkan dalam semua aspek di perusahaan. Mereka harusnya memastikan bahwa hak-hak karyawan tuh harusnya dihormatin dan proses rekrutmen tuh dijalankan secara etis. Nah, justru yang terjadi di kasus yang tadi diceritain sama Mbak Rizka itu malah perusahaannya ternyata mengeksploitasi pekerjaan ya. Dan jadinya ini nih yang kalau kita bisa sebut tuh sebuah ethical egoism. Wah, wah, wah. Ethical egoism, istilah baru nih Kak, sebenarnya ya Kak Putih ya gitu. Mungkin apa sih ini ethical egoism itu? Ini baru nih, kayaknya kita belum pernah tahu nih. Oh, kalau ethical egoism ini adalah suatu teori etika yang berfokus pada kepentingan diri sendiri. Artinya dia berpandangan untuk sangat egois, dia mementingkan dirinya sendiri. Dalam konteks perusahaan ini berarti bahwa tindakan yang diambil oleh perusahaan atau pelaku bisnis hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka tanpa memikirkan dampak bagi orang lain. Nah, pada kasus TPPO judi online ini, perusahaan yang merekrut pekerja untuk dipekerjakan sebagai pekerja judi online jelas-jelas menjalankan ethical egoism. Mereka cuma fokus bagaimana caranya mendapatkan tenaga kerja murah, bahkan dengan cara paksa, demi meningkatkan profit mereka tanpa peduli dengan hak-hak pekerjaan. Mbak ini mungkin ada view? Iya, benar banget. Setuju. Perusahaan di sini tuh hanya mikir gimana caranya bisa dapat untung besar, tapi mereka nggak peduli gimana kondisi para pekerjanya. Hak-hak dasar manusia seperti kebebasan, kondisi kerja yang layak, itu diabaikan begitu saja. Ini jelas melanggar hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap perusahaan. Oh, jadi kalau ethical egoism itu berarti ketika perusahaan menjalankan bisnis hanya untuk mencapai kepentingan sendiri gitu ya. Tapi kalau dari sisi HR-nya
apa sih seharusnya yang dilakukan oleh perusahaan itu agar bertanggung jawab gitu. Nah, Teman-teman ada view nggak sih nih gitu selain aku dari ada teori nih. kritisnya tadi? Apa tuh Jadi Kak kalau Putih? aku lihat ya, justru tuh masalahnya tuh di sini, justru di HR ini. Jadi tuh sebagai Oke. HR, mereka tuh harusnya tuh tugasnya bukan cuma merekrut aja dan bukan cuma memanage karyawannya aja, tapi mereka itu harusnya juga memastikan bahwa seluruh proses rekrutmen itu dilakukan sesuai dengan standar etika. Nah, di kasus yang tadi diceritain sama Mbak Rizka, kelihatannya menurut pendapatnya saya nih ya, HR ini tuh si HR perusahaan tuh dia tutup mata terhadap bagaimana sih tenaga kerja, si agen tenaga kerjanya itu mendapatkan para pekerjanya. Terus mereka tuh juga nggak melakukan pengecekan atau due diligence yang cukup buat memastikan pekerjaannya itu tuh didapat dengan cara legal dan cara manusiawi atau enggak sih. Padahal HR tuh harusnya jadi dalam tanda kutip itu hati nurani dari perusahaan itu sendiri, tapi justru di sisi inilah mereka malah ikut berperan dalam terjadinya eksploitasi. Jadi seharusnya HR-nya sendiri gitu ya yang Iya. harusnya punya hati nurani gitu. Tapi justru malah HR-nya itu yang nggak menjaga etika perusahaannya sendiri ya Putih ya berarti Mhm. menurut ya Kak Putih ya. Tapi itu berarti dari sisi HR gitu ya. Kalau dari sisi hak asasi manusianya kira-kira kan berarti pekerja ini kan juga seorang manusia gitu ya. Berarti kan HR-nya juga melanggar hal-hal yang berkaitan dengan HAM kan dong berarti. Kalau untuk poin ini ada view nggak sih dari aku ke Mbak Aini deh, ada view nggak sih Kak? Wah, kalau ngomongin tentang hak asasi manusia nih ya, banyak banget sih pelanggarannya. Pertama, hak untuk hidup bebas dari kerja paksa. Nah, di kasus TPPO ini nih, paspor para pekerjanya itu ditahan. Jadi mereka itu dipaksa bekerja tanpa memilih untuk keluar, nggak bisa keluar gitu. Nah, ini jelas melanggar hak untuk bebas dari perbudakan. Terus yang kedua, itu hak atas kondisi kerja yang adil dan layak juga diabain banget. Mereka itu bekerja lebih dari 12 jam loh sehari dan tanpa istirahat yang layak. Terus pekerja juga nggak bisa tuh meninggalkan tempat kerjanya tanpa izin karena mereka selalu dijaga sama petugas-petugas di sana jadi nggak bisa keluar masuk dengan bebas. Nah, artinya kebebasan mereka itu sangat-sangat dibatasi di sini. Oke. Berarti ini sebenarnya kalau kita runtut ada pelanggaran bisnis di ethical egoism-nya, ada di sisi HR-nya, sama ada di sisi terakhir tuh kita bahas HAM ya yang dari Mbak Aini ya. Tapi emang nggak ada ya aturan-aturan atau regulasi yang mengatur ini semua. Mungkin aku ke Mbak Putih kali ya. Gimana Mbak menurut Mbak Putih? Nah, jadi menarik juga nih, yang tadi Mbak Rizka bilang ada nggak sih aturan internasional? Jadi sebenarnya kita punya yang namanya UN Global Compact. Nah, UN Global Compact itu dia punya prinsip-prinsipal yang seharusnya diikutin oleh semua perusahaan. Salah satunya itu perusahaan harusnya dia menghormati hak asasi manusia dan memastikan tidak ada kerja paksa dalam proses operasional mereka. Tapi di kasus yang kita lagi bahas sekarang ini jelas-jelas nih perusahaan itu melanggar prinsip tersebut. Selain UN Global Compact, juga ada OECD, mereka punya policy atau pedoman yang menyatakan bahwa setiap perusahaan harusnya tuh melakukan due diligence terkait hak asasi manusia. Artinya, mereka ini harus tahu apakah tenaga kerja yang mereka rekrut ini diperoleh dengan cara yang etis atau enggak. Tapi kenyataannya lagi-lagi perusahaan lagi kita bahas ini mengabaikan pedoman dan prinsipal yang udah dibuat sama UN Global Compact dan juga OECD karena mereka malah mengeksploitasi tuh si para pekerjanya demi keuntungan mereka sendiri gitu. Oke, berarti kayak selain perusahaan pelaku TPO ini adalah melanggar etika bisnis, hak asasi manusia, padahal ada pedoman internasionalnya yang mengatur ya, Mbak Putih ya gitu. Tapi kenapa ya? Kenapa tidak ada yang melaporkan ya? Apakah di sini tidak ada fungsi whistleblower-nya ya, Mbak? Kalau kita lihat kan kalau dari case-nya ada korban nih yang melapor gitu ya ke tempat kerjanya gitu. Jadi ini indikasinya apa ya terhadap whistleblower ya? Mungkin Iya. Mbak ini ya. Iya, jadi kalau dari kasusnya itu ya, berita di koran Tempo itu ada kesaksian tuh dari salah satu korban bahwa dia tuh melarikan diri dari kasino sejauh 166 kilometer. Dia tuh udah lama sebenarnya pengen kabur atau pengen lapor, tapi dia bingung mau kemana.
lapornya gitu, kabur juga susah. Nah, akhirnya suatu hari dia bisa berhasil melarikan diri sejauh 166 kilometer dan akhirnya melapor ke Kedutaan Besar Indonesia di Phnom Penh. Nah, di sini nih sebenarnya ada peran whistleblowing system sih dari pemerintah yang melalui Kedutaan Besar gitu. Nah, dalam sebuah perusahaan tuh harusnya whistleblowing system juga ada mekanismenya gitu secara internal yang memungkinkan karyawan itu bisa melaporkan gitu kalau ada pelanggaran yang terjadi di dalam perusahaannya. Nah, tapi sayangnya di kasus ini tuh whistleblowing system tuh nggak berjalan secara internal. Jadi akhirnya pekerja harus mencari bantuan atau melapor ke pihak lain, yaitu ke Kedutaan Besar untuk melaporkan pelanggaran ini gitu. Oh, kasihan juga ya. Padahal harusnya tuh perusahaan etis kan Jauh dia juga ya, mereka menyediakan jalannya ya, kasihan 166 banget. kilo ya. Padahal harusnya perusahaan etis tuh kan dia menyediakan jalur aman ya bagi pekerjanya untuk lapor pelanggaran tanpa dia harus takut tuh ada balasan atau hukuman nih terhadap laporan dia bikin. Tapi ternyata tadi dari ceritanya Mbak Eni jelas banget mereka nggak punya akses untuk ke whistleblowing system yang efektif. Bahkan mereka harus lapor ke pihak eksternal malahan setelah mereka melarikan diri dari perusahaan. Jadi kalau kita bisa lihat sih sebenarnya sistem pelaporan internal di perusahaan ini jadi gagal ya, jelas banget kelihatan gagalnya. Nah, itu dia, itu memperkuat bukti bahwa perusahaan itu nggak peduli sama etika atau hak asasi pekerja. Mereka bahkan menahan pekerja dengan ancaman denda besar jika yang keluar. Kalau ada whistleblowing system yang benar di tempat para pekerja tersebut, para pekerja mungkin bisa melapor sejak awal dan kasus ini bisa diungkap dengan lebih cepat. Iya, benar. Berarti mereka juga gagal ya sebenarnya ya teman-teman ya, kalau kita lihat ya dalam melakukan whistleblower aja mereka tidak ada sistem gitu ya untuk pelaporan internal ataupun eksternal gitu. Ini sih percakapan kita tadi sebenarnya selain dari etika bisnis, jelas-jelas perusahaan yang melakukan TPPO ini melakukan pelanggaran berat ya, karena perusahaan hanya peduli pada keuntungan mereka, tidak peduli dengan kesejahteraan karyawannya. Seperti yang kita bahas tadi juga, ini sebenarnya masuk ke kategori ethical egoism ya, seperti yang dijelasin sama Mbak Putih tadi, di mana perusahaan cuma fokus tentang bagaimana caranya dapat keuntungan sebesar mungkin tanpa mempedulikan hak karyawan. Tapi soal peran KBRI, sebenarnya juga seharusnya KBRI itu mempunyai peran sebagai whistleblowing system ya pada kasus ini gitu. Iya, betul banget. Nah, menurut Mas, ada tanggapan nggak dari teman-teman? Ada tambahan lain nggak? Iya, betul banget Mbak Rizka. Di satu sisi itu korban yang berhasil melarikan diri memang melapor ke KBRI. Dan di sini KBRI mengambil tindakan untuk menolong korban tersebut. Nah, di konteks ini sebenarnya KBRI memang bisa dikatakan gitu ya berfungsi sebagai whistleblowing system bagi pemerintah Indonesia karena dia menjadi wadah pelaporan bagi pekerja Indonesia yang mengalami pelanggaran di luar negeri gitu. Nah, tapi sayangnya itu peran ini terbatas. KBRI itu hanya menangani pelapor yang datang ke mereka. Padahal masih ada sekitar 60 WNI lain loh yang mengalami nasib serupa tapi belum mendapat bantuan di sana. Iya, benar Mbak Aini. Jadi KBRI-nya yang berfungsi sebagai badan yang menyediakan whistleblower ini sebenarnya hanya bertindak sebatas kepada pekerja yang melapor gitu ya. Jadi ini gimana ya Kak terkait dengan sisi HAM dan sistem pelaporan KBRI-nya sendiri gitu? Ini sebenarnya jadi dilema yang besar ya, karena meskipun KBRI membantu korban yang melapor, mereka itu tidak mampu menangani keseluruhan kasus gitu, karena KBRI seharusnya bisa bertindak lebih proaktif dengan menindaklanjuti laporan ini dan mencoba menyelamatkan pekerja lainnya. Jadi ada 60 WNI yang masih terjebak dan mereka juga berhak mendapatkan perlindungan gitu, hak untuk dijadikan budak, hak untuk tidak dijadikan budak, hak untuk bekerja dalam kondisi yang layak, itu juga harus diperjuangkan, bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk semua korban. Oke, Mbak Roti, sebenarnya KBRI ini kalau kita lihat dari perspektif regulasi internasional yang ada ini dibahas sama Mbak Putih tadi gitu ya. Jadi gimana sih Kak sebenarnya seharusnya KBRI itu berperan gitu?
Jadi kalau dari sisi regulasi internasional ya, khususnya tadi UN Global Compact dan juga OECD Guideline yang sudah kita bahas tadi, negara tuh memang punya kewajiban untuk melindungi warga negaranya, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia seperti ini. Nah, KBRI di sini memang sudah melakukan perannya dalam membantu korban yang melapor. Tapi upaya ini ternyata memang dirasa belum cukup nih. Jadi masih perlu ada langkah yang lebih lagi untuk menindaklanjuti kasus secara keseluruhan. Apalagi kalau yang kita tahu nih masih ada 60 korban lain tuh yang belum terselamatkan. Bener gak Mas Andri? Eh, Betul, memang peran KBRI ini cukup cukup vital ya ketika untuk mengayomi pekerja kita di luar negeri. Namun solusi lain dari permasalahan ini adalah penegakan hukum. Perusahaan yang terlibat dalam kasus ini baik di Kamboja maupun agen di Indonesia harus dihukum sesuai dengan hukum internasional. Ini bisa menjadi contoh perusahaan lain agar lebih hati-hati dan tidak terlibat dalam pelanggaran seperti ini. Selain itu, perusahaan multinasional yang beroperasi di sektor ini harus melakukan due diligence yang lebih ketat terkait hak asasi manusia. Kalau ada indikasi bahwa tenaga kerja mereka direkrut secara tidak etis, mereka harus bertanggung jawab. Iya, benar setuju sih Mas Andri. Jadi kalau dari sisi perusahaannya sendiri itu memang tidak mempunyai sistem untuk whistleblower gitu ya. Dan ketika pegawai atau karyawannya itu hanya punya satu-satunya harapan itu untuk melapor adalah ke KBRI gitu. KBRI memang di sini kalau kita lihat memang menjadi tempat pelaporan ya, tapi peran mereka itu seharusnya itu harus lebih diperluas gitu ya dalam melacak korban lain sebelum semua hal ini terlambat gitu. Karena kalau cuma mengandalkan pelapor saja yang belum melapor pun sebenarnya masih terjebak dan masih tereksploitasi di luar negeri sana gitu. Nah, jadi secara keseluruhan memang kalau kita lihat ya KBRI itu memang sudah berperan tapi hanya sebatas untuk melindungi pelapor yang datang kepada mereka. Padahal ya itu seperti yang kita bahas tadi gitu ya, masih banyak WNI sebenarnya yang masih butuh pertolongan di luar negeri sana. Nah, lalu menurut Mbak ini nih, seharusnya tuh KBRI atau pihak terkait bisa bertindak lebih lanjutnya, mungkin mereka harus melakukan apa ya, action plan-nya deh gitu. Mereka itu harus bagaimana? Mungkin ke Mbak ini. Kalau menurutku sih ya, KBRI itu bisa lebih aktif berkolaborasi sih dengan pihak otoritas lokal di Kamboja untuk menyelamatkan korban yang masih tertahan di sana gitu. Mereka juga harus bisa nih mengidentifikasi agen tenaga kerja ilegal yang mana nih yang mengirimkan para pekerja ini gitu dan menindak dengan tegas agen tersebut supaya ya jadi pelajaran gitu, tidak dicontoh oleh agen lainnya. Nah, kalau hanya menunggu korban datang melapor, itu sebenarnya hanya menyelesaikan sebagian kecil masalah sih, sementara korban lain itu masih tetap menderita di sana gitu. Oke. Jadi dari hasil diskusi kita nih, apa sih rangkuman yang harus kita perbaiki dari kasus ini nih? Mungkin Mas Andri ada view? Mungkin view saya memang ini secara teori memang melanggar ethical egoism ya. Tapi di satu sisi juga kita harus melihat dari sisi tenaga kerja ini kan dia itu tidak pada pekerjaan ya, dia bisa mencari pekerjaan apa saja yang penting kerja gitu kan. Tapi behavior mereka dalam mencari pekerjaan itu tentunya harus diiringi juga upaya untuk mencari informasi yang jelas, kemudian berhubungan dengan agen yang tepat, kemudian mencari kontrak kerja yang jelas dan kewajibannya, job desk di perusahaan juga harus jelas, baru ketika dia bekerja di sana, dia akan mengalami berbagai perlakuan yang bisa saja baik maupun tidak baik. Nah sayangnya dalam kasus TPPO ini perlakuannya tidak baik, sehingga memang upaya-upaya preemptif itu dari sisi pekerja harus dilakukan, tapi di sisi lain saya juga sepakat bahwa memang whistleblowing sistemnya harus ada dan diperbaiki baik internal maupun eksternal. Kemudian peran KBRI juga perlu ditingkatkan dan penegakan hukum juga perlu terus dilakukan. Mungkin itu view saya, Mbak. Mungkin ada dari yang lain, Mbak Putih, Mbak Eni, atau Mbak Rizka?
Ya, mungkin kalau kita bahas tentang bagaimana cara memperbaiki whistleblower-nya, mungkin akan panjang sebenarnya ya Mas Andri dan teman-temannya. Tapi aku mau sedikit ngulik sih sebenarnya. Kalau dari sisi KBRI itu sebenarnya mereka bisa lebih proaktif nggak sih dalam menangani hal ini? Iya, kalau menurutku sih Mbak Rizka, KBRI itu perlu melakukan tindakan yang lebih jauh sih untuk menyelamatkan pekerja yang belum melapor. Itu salah satu solusinya ya bisa berkolaborasi tadi ya dengan otoritas lokal di Kamboja gitu. Pemerintah Indonesia juga bisa lebih tegas sih menekan Kamboja untuk menindak perusahaan yang terlibat dalam eksploitasi ini. Tanpa tindakan yang lebih tegas, korban-korban lain juga ya mungkin masih terjebak di sana gitu. Oke, mungkin berarti selain dengan bekerja sama dengan otorisasi negara gitu, negara lain gitu ya, kira-kira ada lagi nggak ya yang bisa dilakukan? Menurut Mbak Putih gimana Mbak? Kalau dari sisi regulasi sih ya, kita juga bisa sebenarnya memperkuat pengawasan terhadap agen tenaga kerja ini. Jadi karena kan banyak dari korban-korban yang direkrut ini tuh direkrutnya oleh agen yang nggak resmi ya ternyata. Jadi mereka tuh asal aja nih menjanjikan pekerjaan di luar negeri, iming-iming gajinya tinggi gitu, kerjanya enak. Padahal ternyata kenyataannya mereka tuh dijebak. Jadi pemerintah Indonesia sih menurut saya itu perlu lebih ketat mengawasi dan juga mungkin memberikan sertifikasi kali ya bagi para agen tenaga kerja yang legal. Jadinya lebih teratur lah proses rekrutmen itu. Selain itu juga perlu sih sebenarnya sosialisasi ke calon para pekerja migran. Mereka harus lebih intensif juga tuh dikasih sosialisasi biar mereka lebih aware juga, lebih paham. Jadi mereka bisa menghindari tuh jebakan-jebakan agen yang tidak bertanggung jawab tadi kalau mereka memang sudah dapat info yang banyak dari pemerintah kita. Iya, setuju banget terkait yang sosialisasi ini nih. Jadi selain tadi ya yang Mbak Putih bilang gitu sosialisasi tentang ke para calon pekerja migran supaya lebih intensif gitu untuk menghindari jebakan agen, itu juga menurut saya perlu ada juga sosialisasi dari pemerintah tentang sebenarnya ada loh saluran yang pelaporan yang pemerintah Indonesia itu sediakan gitu untuk pekerja yang merasa eh, terjadi pelanggaran atau terjebak gitu di luar negeri. Nah, melalui hotline-hotline khusus. Nah, hotline ini nih harus disosialisasikan sih kepada seluruh pekerja migran supaya mereka itu aware dengan kemana mereka bisa melapor ketika terjadi ketidakadilan yang mereka rasakan gitu. Jadi bisa langsung nanti menghubungi KBRI atau otoritas setempat jika mereka berada dalam situasi darurat di luar negeri. Pak Andri, ada tambahan? Dari saya. Oke, wah. Oke deh, terima kasih loh ya. Diskusi kita sebenarnya hangat sekali gitu ya. Kalau kita simpulkan atau kita rangkum gitu, mungkin akan ada beberapa hal yang aku take note sih. Kita bawa pulang gitu ya terkait dengan kasus ini. Hal-hal yang bisa dilakukan mungkin bagi pihak-pihak yang terkait gitu ya. Yang pertama mungkin perusahaan harus memperbaiki whistleblowing sistemnya agar pekerja bisa melapor dengan aman gitu ya. Jadi kayak setiap perusahaan itu harus mempunyai sistem WBS internal yang memadai lah ya gitu. Yang kedua adalah bagaimana caranya KBRI dan pemerintah Indonesia harus lebih proaktif gitu untuk menyelamatkan pekerja yang masih terjebak dan bekerjasama dengan otoritas lokal di Kamboja. Sebenarnya nggak hanya di Kamboja ya, tapi pekerja yang ada di seluruh dunia seharusnya gitu. Nah, yang ketiga mungkin solusi dari hasil diskusi kita tadi adalah seharusnya itu harus ada pengawasan terhadap agen tenaga kerja yang ada gitu ya. Jadi sehingga pekerja migran itu perlu lebih banyak informasi soal risiko pekerjaan di luar negeri. Nah, yang akhir mungkin solusi yang kita dapat dari diskusi tadi adalah penegakan hukum harusnya lebih kuat baik terhadap perusahaan maupun agen yang terlibat dalam perdagangan orang. Mungkin itu hal-hal yang bisa kita catat gitu ya dari hasil diskusi kita mengenai kasus TPPO di Kamboja. Mungkin ada tambahankah dari teman-teman? Boleh Iya betul sedikit nih. banget nih Mbak Rizka. Semua itu tuh nggak bisa dilakukan oleh satu pihak sih. Butuh peran dari semua pihak ya, pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat itu untuk menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh karena ini masalah yang besar sih.
Oke, thank you Mbak ini. Aku nambahin sedikit Mbak Rizka. Oh, boleh, Sedikit boleh. aja, tapi ini udah sebelum nanti Mbak Rizka mau closing ya. Jadi kalau saya lihat kan kita pakai backgroundnya Blue Heart Campaign ya, itu kan dari Wah, UN iya tuh. benar. Jadi tuh katanya tuh Blue Heart symbol itu tujuannya untuk menunjukkan support, terus raise awareness dari dangers Oke. of human trafficking and to prevent further cases. Jadi sebenarnya Wah, memang terbaik. makanya tuh ini kayaknya sih logo ini tuh benar-benar dipikirin banget nih sama si UN. Itu aja sih tambahanku sedikit. Oke. Oke deh. Jadi semangat ya bagi pekerja-pekerja di luar negeri gitu ya, Mbak Putih ya pesannya ya Iya. gitu dari kelompok kita gitu. Oke deh. Sebenarnya mungkin berakhir ya di sini diskusi kita mengenai kasus TPPO yang ada di Kamboja yang kita kaitkan dengan teori etika bisnis gitu ya. Mungkin itu saja dari kelompok kita. Kita tutup diskusi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nilainya baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Semuanya. Jadi,